Apa maknanya murah hati terhadap keluarga? Antuwafiyahum huquqahum ila allati aujabahallahu lahum alaik minan nafaqati wal kiswati wal muasyarati bil ma'ruf. Kula tertuntut untuk berbuat baik terhadap keluarga kula, terhadap rakyat kula, wabil khusus istri dan anak-anak kita, tertuntut untuk mencukupi kebutuhan pokok mereka, yakni dari bidang nafkah, sandang atau pakaian, termasuk muasyarah bil ma'ruf. Kita tertuntut wajib untuk memperlakukan mereka dengan baik dan benar. Para jamaah yang dihormati, pada pertemuan kali ini sebagai bentuk lanjutan, wa alaika lan wajib ingata sesira becik netepana sapa sira bil afwi kelawan mangampura an musiihim sangking laku alane ahli atanapi keluarga, wasofhi lan ngampura anjani bihim sangking arae mau ro'iyah, waj'al lan becik dadekna sapa sirahum ing ro'iyah batinan ing batin fi khilin ing dalam kehalalan mimma bayane saking suwiji-wiji istakhlasuhu kang wis pada brokot sopo ahli hu ingma bayane mimmalika saking hartane sira. Para jamaah yang hormati, sekedar dipun perhatikan ini, selain kula tertuntut untuk mengarahkan mereka, anak dan istri kita atau keluarga kita, untuk hal-hal yang bersifat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga tertuntut semestinya harus senantiasa akeh ngampurane, Pak. Kula sebagai seorang suami, sebagai kepala rumah tangga, kongkon akeh ngampurane barangkali ada keluarga kita atau anak istri kita yang berlaku tidak sesuai dengan kehendak kita, belum sesuai dengan keinginan kita, puduk akeh ngampurane. Priwe contohe waj'alhum batinan fi hillin mimmakhtalasuhu mimmalika. Kula niki pangapura dalam hubungan kita dalam keluarga. Seorang ayah wajib memberi nafkah terhadap anak. Seorang suami wajib memberi nafkah terhadap istri. Wajib. Ningen dimaksudnya kongkon ngampura lamun ting bating, entah karena faktor apa misalnya kan, tanpa sepengetahuan kita, dibalik nafkah yang sudah kita berikan terhadap mereka, ternyata mereka misalnya kan masih ilok lamun kah weruh ning genah duite wong lanang. Tuh awas sih, kadang-kadang hal-hal mengene iki Pak rada sensitif. Ya, redak sensitif. Kadang-kadang pangapura wong wadon lagi kebasu, ternyata ning kantongnya wong lanang ana duit. Walaupun secara hukum Pak, seorang istri nggak boleh ketika mengambil uang yang ada di saku suaminya tanpa sepengetahuan suami awalnya lumut. Tapi entah karena faktor apa wong wadon misalnya kah beli warah. Sampean lu demi kebaikan semua puduk tekad ning batin, seumpama terjadi kasus macam itu wis dihalal namawon sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang ayah untuk anak-anaknya, sebagai seorang suami untuk istrinya, dihalal namawon ning batine sampean ki
kedah dipun ikhlasakan hal-hal ngoten. Kuduk akeh ngampurane, kuduk akeh maklum aja jadi masalah besar. Kira-kira punya tekad, ya Allah, ting bating istri kula, ting bating anak kula, sampai melakukan kesalahan ning kula entah karena faktor apa, kula wis ngampura sedurung-durunge Gusti. Kalau memang harta kula sing dimet nang mereka, kula wis dihalalakan sedurung-durunge. Kue ku tugasnya kula, Pak, sebagai seorang suami. Nanti manfaatnya bagaimana? Mungkin hikmah manfaatnya dipun terusakan. Fa innaka mangkas tuhna sira iku saufa tajidu, bakal nemu sapa sira dzalika ing mongkon-mongkonon afu, nemu fi kifati hasanatika ing dalem bagiane kebagusane sira. Fala yang bagi mangka ora semestine opo ayakuna nyinta anak opo hadduka bagiane sira minhum sangking ahli iku at-thawaba pahala wa hadduhum hale utawi bagiane ahli mingka saking sira iku al-iqab atau siksa. Jadi maksudnya priwe, Pak? Lamun kula wis akeh legowone memaklumi ngerteni ning kekurangane istri, ya, maklumi ngampura ning kekurangane istri misalnya kan, entah karena faktor apa misalnya kan, ya, ngampura misalnya kan, iki sampean iki Pak kedah maukah sedurunge hal itu terjadi ning batinnya sampean Gusti wis tak halalaken kalau memang hal itu terjadi. Kula kan beliweruh alasan mereka melakukan itu, ya Pak ya. Kula kan beliweruh wis diampura bae. Kue sifat ngampura, ya, sifat selalu ngerteni. Iku dari amal bagusnya kula sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang suami, dari amal ibadah kula, Pak. Ketika kita selalu mengikhlaskan, ketika kita selalu ridho, berusaha ngampura itu dari amal bagusnya kula. Dari amal bagusnya kula memberikan sesuatu terhadap mereka, apakah itu yang namanya infak, kiswah dan sebagainya. Aja sampai lamun kula ora senantiasa ngalalaken ning jiwane kula akan perilaku pasangan kita atau anak kita, aja sampai terjadi kulane oleh pahala, malah mereka orang-orang yang kita cintai justru oleh dosa. Ikhlas boten lamun istrina sampean oleh dosa. Boten, Pak. Awalnya kan sing kono. Seorang suami yang sayang terhadap keluarganya pasti tidak akan rela ketika istri dan anaknya termasuk wong sing oleh dosa. Maka agar mereka tidak selalu mendapatkan dosa, agar mereka tidak mendapatkan siksa nanti, maka kuncinya ana ning sampean. Sampean ngalalaken atanapi boten ning kekurangan anak dan istri kita. Paham betul? Insyaallah paham. Jadi lamun sampean pengen nyelametkan mereka aja barabiri nuding haram sira lu. Aja barabiri mengkono. Bloli sira lu. Mokoten. Jadi diwarai mbak mawon, mung ketika hal itu sudah terjadi, sampean punya tekad ning ati Gusti wis tak halalaken kabeh. Alhamdulillah. Berarti maknanya apa? Hikmahnya sampeane oleh pahala sebagai sang pemberi nafkah, wong wadone ya tidak terjerumus dalam satu dosa atau anak-anak kita sama, Pak. Paham betul, Pak? Kadang-kadang hal-hal mengkoten kurang boten disadari. Termasuk, Pak, pangapura. Iki mungkin hal yang sedikit sensitif. Ada satu keterangan. Sapa wong sing wong wadon
wahya dijaluki nang wong lanang ning tengah wengi misalnya kan, untuk memenuhi hajat biologis, untuk memenuhi hasrat libidonya, ternyata wong wadon nolak. Entah karena alasan pegel, alasan ngantuk misalnya kan. Memang dalam keterangan ada keterangan sapa wong wadone nalika wong lanange butuh ning dheweke terus nolak, maka saat itu juga sampai terbitnya fajar sidik sampai metune waktu subuh bakal dibendunang para malaikat Gusti Allah. Punten kan keterangan mengkoten sering bilang boten? Ya mungkin sering. Tapi Pak, semua itu ada ketergantungannya dengan legowo atau tidaknya kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami. Caranya priwe? Masa sih kita sebagai seorang suami rela ketika mereka mendapatkan bendune Gusti Allah? Masa sih kita seorang suami rela istri kita yang mungkin kita nggak tahu memang dia tuh lelah, yang memang dia tuh capek karena seharian mengurus rumah tangga, kodongnya hanya sebatas kita pengen sebagai seorang suami wong nolak. Masa sih kita ikhlas istri kita semalaman mendapat bendu dari Allah Subhanahu? Halalkan, ikhlaskan, sing legowo sampeyan. Paham betul? Itu ciri-ciri suami yang memang bijaksana dan tidak ingin keluarganya mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Puduk ake legowo nih. Bisa nih, kan sering direndau niku. Kewajiban seorang istri adalah nurut manut apa sing dadi kehendake suami. Tapi sebaliknya suami yang mana yang rela ketika istrinya mendapatkan bendune dari para malaikat dan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ikhlaskan legowo wis boten apa-apa Gusti kula ikhlas tanggal puniki kula boten disukani boten aja dure-dure wong lanang malah surah lu oleh bendu sampai subuh di dongakna bresak kenang malaikat. Berarti sampean ikhlas ketika istrinya sampean mendapatkan bendu semacam itu. Ambil bendu itu tidak ada, maka sampean sing ikhlas, sing ridho, sing legowo. Sebagaimana sampean menghalalkan sesuatu yang diambil oleh anak dan istrinya sampean sendiri, anggapan itu sebagai nafkah, di mana sampean akan mendapatkan pahala dari sana, dan sampean tidak ridho ketika istri dan anak sampean harus mendapatkan murka atau bendune Gusti Allah. Paham betul Pak? Itu Pak ilmu keluarga. Ketika kuda kali panjenengan sering mendengarkan semoga sakinah, mawaddah, warohmah, ilmunya orang digajeni, ilmunya orang dipelajari, padahal sampai mendetil segitunya. Termasuk masalah-masalah yang lain, duduk masalah keuangan mawon, duduk masalah hasrat biologis mawon, termasuk masalah-masalah yang lain. Kula sebagai kepala rumah tangga, ketika kita tidak ingin mereka di dalam bendune Gusti Allah, sing akeh ngampurane, sing akeh ngalalakene, sing akeh ridone, alhamdulillah. Jadi tidak semestinya sampean sing oleh pahala, anak dan istri kita malah oleh siksa. Kita kan tidak rela seperti itu. Kuncinya anak ninggula sebagai suami. Waktu gila lan teman-teman dia pun ucapakan di Rasulillahi maring Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kam pira Kanjeng Nabi dipuntang leti Pak. Dumateng salah satu sahabat dipuntang leti. Kam yugfaru lirraqiqi fi kulli yaumin,
kampira yugfaru den pangapura sofoli rokiki kedue kawula fi kulli yaumin ing dalam saben-saben dina. Kanjeng Nabi ukurannya pira sih pirang balen kula ki senantiasa ngampura apa ning wong sing sebawai kula, ning anake kula, ning istrine kula, termasuk ning budak atau hamba sahaya. Dari Kanjeng Nabi dawuhin apa? Jawabi pertanyaan maukah? Faqala mangka nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi sab'ina ing 70 apane zalatan kesalahan. Ubah dari Kanjeng Nabi sab'ina zalatan sampai 70 kesalahan. Kapan durung 70 sedina sungi kula ki masih kongkon akeh ngampurani. Paham betul Pak? Insyaallah. Berarti hitungannya kula ki kon selalu ngampura terhadap mereka orang-orang yang kita cintai, anak dan istri kita Pak. Ajam bundeli mawon ya, paham betul? Jadi jari Kanjeng Nabi kapan durung 70 balen melakukan kesalahan iku masih ditoleransi, masih kudu dipangapura sampai segitunya. Ini berawal sih dawuh Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi dipertanyakan tentang masalah itu. Wahadhil musamahatu utawi iki kemurahan. Apa yang kita lakukan tadi yang kita bahas adalah kemurahan, sing murah hatine kula, sing legowo. Iku innamahia orang yang mestine utawi hadhil musamahah iku fi hukukika ing dalem piro-piro hak sirah. Lamun berkaitan dengan hak kita seorang kepala rumah tangga, di mana mungkin ada hak kita yang belum mereka penuhi, mungkin ada hak kita yang belum terselesaikan oleh mereka, kula ki kongkon akeh legowone, kongkon akeh kemurahane iku ning hake kula sebagai manusia. Tapi wa amma fi hukukillahi anapun utawi ing dalam piro-piro hake Gusti Allah iku fala wajha mangka oranana dalan iku maujud laha kedue hadhil musamahah, kecuali kita berbicara tentang hakullah Pak, kecuali kita berbicara tentang hake Gusti Allah lagi kudu tegas. Paham betul? Apa hal-hal yang berkaitan dengan hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kaitannya dengan takwa menjalankan perintah dan tinggal cegah, kula sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang suami tertuntut untuk tegas terhadap mereka dalam rangka penjagaan mereka dari siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajar ler baik. Sebagaimana tadi, sampean tidak akan rela ketika anak dan istri kita termasuk wong sing oleh siksane Gusti Allah, maka tekankan mereka untuk menjadi orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah. Tekankan mereka untuk menjadi orang yang senantiasa meninggalkan cegah. Ikulah berkaitan karo maukah hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala sejen karo kula berbicara tentang hak kula kiambek sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang suami kudu ake legowone kayak mau lu paham betul? Gue mari bidang keuangan tegas, hari bidang ibadah orang ya orang hari masalah duit mang itu. Tapi kadang-kadang kapan seorang suami ning bidang kewajibannya anak dan istri tentang hak-hak Gusti Allah orang itu ya, padahal di sana ada tanggung jawab. Semoga ya Pak ya, semoga sewis ngerti mau
wa khusso lan den khususaken sapa an-nisa'u wong wadon min ahli baitika saking ahli umaisira bimazidi hifdi kelawan tambahe bau raksa wa tafaqudin lan niti-niti fa innahunna mangka setuhune nisa iku naqisatu aqlin piro-piro wong kang kurang akale wa dinin lan kurang agamane. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Siksanya Gusti Allah. Dalam konteks ku anfusakum, awas, dalam konteks ku anfusakum, kadang pola wong tua ipak duwe anak lanang, duwe anak wadon, wa ahlikum, ya. Ketika dalam konteks ahli, kula sebagai kepala rumah tangga punya anak laki-laki dan punya anak perempuan, memang semuanya harus kita perhatikan dari sisi agamanya, terlebih anak kita yang perempuan. Terlebih anak kita yang perempuan. Mulanya nih kene dipun terangaken wa khusso an-nisa'u min ahli baitika bimazidi hifdin wa tafaqqudin, luwih-luwih anak wadon, di mana anak wadon iku perhatiannya harus ekstra khusus dibanding laki-laki. Sebab apa? Niki diterangna naqisul aqli wa naqisuddin, seorang perempuan niku secara fitrah, awas, naqisuddin wa naqisul aqli, agamane kurang, sing aran wong wadon iku jarang berpikir panjang. Kekurangan wong wadon, agamane kurang, terus jarang berpikir panjang. Apa wong wadon karakternya kongkon mikir jelimet kayak mikir jelimetnya wong lanang kebeli bisa, Pak. Ya. Kenapa dibilang naqisuddin? Sebab jarang wong wadon sing agamanya sempurna ku. Sebab kenapa? Sing pasti wong wadon mah sholat mawon gak bolong. Setiap bulan loh. Wong wadon sing masih subur, sing masih menstruasi kan, pasti setiap bulan ada sholat yang bolong. Termasuk lebaran puasa ya orang full. Mulane syarak mengatakan kapa wong wadon ya rata-rata naqisuddin, agamane sangat jauh dari kata sempurna. Wa naqisul akli, akale kurang. Mulane mungkin jenengan sering mireng kapa wong lanang akale sangat nafsune siji, kapa wong wadon nafsune sangat akale siji. Pangapura orang lagi ngandung wong wadon kan ngoten. Mulane gak wong wadon iku dipun kontrol nang wong lanang, yaitu sing statusnya sebagai suami. Artinya kan ada kemungkinan seperti itu, bahkan sangat kental kemungkinannya. Jadi kapa anak wadon luwih diperhatik namanya. Wa'allimhunna lan becik mulanga sapa sira hunna ing nisa ahkamal haidi ing pira-pira hukume haid. Ning pira-pira hukume haid, menstruasi. Iki pangapura Pak, kapan ing kampung iki jarang wong wadon kapal beli mondok-mondok teman mengaji tentang haid. Ning tajuk digelar ngaji nganggo cara tak tegas didik gelem ngaji tentang haid jarang Pak. Bagaimana seorang wanita ngerti ilmu haid? Contohlah paling tidak sedikit menguasai kitab Al-Mahid, kitab yang sedikit mengupas tentang perempuan yang sedang haid,
hukumnya. Kadang-kadang apa beli ngaji ya harus sing ngerti ini tentang kebiasaan dirinya. Pertama yang namanya haid bagi seorang perempuan, wa aktsaruhu paling ake-ake haid yaitu 15 dina. Terus maning paling sedikit haid yaitu sedina sewengi. Berawal dari informasi akeh-akeh semono, minimalnya semono, umumnya semono, maka nanti dalam praktek ibadah itu bisa terjaga, di mana ning setiap waktu tersebut seorang wanita ada yang namanya kewajiban sholat 5 waktu. Barang anu ning ilmu haid ngerti. Oh jangan-jangan masih status sehat, dure-dure lagi mampet diserang nang bojone. Itu gara-gara ngerti. Mulanya penting bagi sampean yang punya anak perempuan tuh kudu ngerti banget tentang ilmu haid. Dulu mani ilmu nifas. Apa itu nifas? Darah yang keluar setelah perempuan melahirkan. Sebagian sedikit bahas dia paling ake-ake ngetok nageti nifas iku situna yauman 60 hari, awas, situna yauman 60 hari, wa ghalibuhu arba'ina yauman umumnya yaitu 40 dina, wa aqalluhu majatun, wa aqallu nifasi majatun, paling titik-titik wong metu getih nifas yaitu sekecrotan, tas metu bocah tas gue seberbelan, tas gue langka maning. Hanya wong-wong tertentu mawon sing seberbelan mah. Umume 40 dina, pengake-ake swidak dina. Dalam prakteknya apa? Punten, kadang di tengah masyarakat yang tidak ngerti sing orang dibahas tentang itu. Wis rabine beli ngerti, rabine apa lakine pada baik. Oh jangan-jangan karena keumuman, 40 dina aja, wayai diperiksa, kontrol, wayai diludang, astagfirullahaladzim. Padahal kan bisa saja terjadi Pak, seorang perempuan bisa saja nifasnya lebih dari 40 hari. Jadi pastikan dulu, walaupun secara umum memang mayoritas lingkungan kita misalnya umumnya 40 dina, tapi donge sampean tas istri yang lahirakan aja langsung ngitung sedina rong dino, oh kalian dihitung itu watak 40 dina kaberan, wis 40 diperiksa dingin, pastikan dulu. Jangan-jangan istri kita termasuk wong sing lebih dari 40 hari. Kan ngoten Pak. Jadi pisan mana intinya penting seorang perempuan kira-kira ngerti ilmu haid, ilmu nifas. Dulu maning sing aran istihadah. Kula wong lanang beredak ngerti. Sebab pengen kula wong lanang Pak belajar tentang itu, sebab kula sadar bakal duwe rabi. Jangan-jangan istri kula duduk kalangan santri. Ya wis disiapakan ilmunya buat menjaga mereka tadi. Barangkali anak kita misalnya belum sempat ngaji, ya kita wong tuane ngerti mau sebagai bentuk tanggung jawab tadi. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Enteng pengucape abut sanggani singaran ku anfusakum wa ahlikum naro, sebab banyak berkaitan dengan berbagai macam hal. Tinggal pertanyaannya kula serius boten menjaga mereka kan boten. Barang anu kadang-kadang ngaji mawon gak beli ya. Kadang wong wadone dewek beli ngerti Pak. Wong suwe-suwene haid beli ngerti hari ini itu terjadi. Di siji wa'alim hunna lan becik
bulang sapa sira ing nisa ahkamal haidi ing pira-pira hukum haid wa faraidil husli lan pira-pira perdune adus wal wudu ilan wudu was sholati lan salat was siyami lan puasa wa hukukil azwaji lan pira-pira hake bojo. Lupa awas kira-kira ngerti anak wadone kula tentang haid perdune adus wong wadone kula ngerti durung misalnya langsung ya ku praktek adus jinabat entas bersenggama dengan suami sedurunge manjingi waktu subuh atau ketika mau menjalankan sholat subuh adus jinabat priwe niate priwe ku kudu ngerti nawaitul husla li rabbil hadasil akbari minal jinabati fardhu lillahi ta'ala. Niat ingsun adus gede karena niat ingsun adus karena ngilangkan hadas gede saking arai jinabat fardu karena Allah gebyur kan perlu ngerti praktek semacam itu agar mau kan. Sebab apa? Sebab adus jinabat yang sah itu sebagai penunjang sholat yang sah. Termasuk wudhu. Wudhu ini istriku lagi benar dulu. Perhatikan. Ikut pisan maning sebagai bentuk penjagaan terhadap mereka. Ambil selamat kabeh minat dunya ilal akhirah. Kadang-kadang kula ning anak istri kula kadang-kadang masa bodoh mereka ku bisa wudhu durung sing bener untuk menunjang kesahan sholat mereka. Mangga bareng-bareng dipun pelajari bagian kayak seorang guru gak ya enak wong ayu yuk belajar wudhu yang kono dibuka kerane makene sampean syaratnya ngerti dingin bagaimana sampean memberi pelajaran terhadap istri kita. Kalau sampai ini dewek misalnya beli ngerti. Jadi intinya betapa pentingnya ngaji, Pak. Wa hukukil azwaji, seorang perempuan nanti menjadi istri dari seorang laki-laki. Paiweruh nok engko kewajiban sira sebagai seorang istri ning laki ku mengkono. Boduk taat, boduk manut. Beli kenang ngelawan. Berbagai kewajiban-kewajiban sebagai seorang istri untuk suaminya kira-kira dipelajari. Amber ting bating dongeng pun menjadi istri dari salah satu seorang lelaki dheweke wis ngerti ilmu jadi singaran perencanaan pengen sakinah mawaddah warahmah bukan sebatas ning lisan tapi anak ilmu nih ya Allah ya, tidak serta merta datang begitu saja sama Allah ilmunya terus dilakoni. Jadi wa hukukil azwaji lan piro-piro hakke piro-piro suami piro-piro zauj wa malan suwiji-wiji yajri kang lumaku opo majro dzalika inggon lumakune mengkonon-mengkonon haid faraidul husli wal wudu was shalah was siyam ila akhirih. Waqad tattasi'u lan terkadang luas lan terkadang jembar ovo ra'iyatu ba'dil ibadi rakyatnya sebagiannya kaulane Gusti Allah contohnya kasalapini kaya dene piro-piro sultan atau pimpinan wal ulama'i lan ulama wa kullu ra'in utawi saben-saben wong kang mimpin iku mas'ul den takoni an ra'iyatihi saking rakyate kullu ra'in. Mau kan
Sejauh mana sih ruang lingkup seseorang dalam rangka tanggung jawab tadi? Wa ahlikum ari angfusakum mustaruan kula dewek. Tapi mengenai makna wa ahlikum Kang Sun, itu bisa saja bagi pribadi seseorang ahlinya itu luwih luas dibanding wong seje. Siapa di antaranya? Para sultan, para pemimpin daerah. Awas, seorang kuwu punya tanggung jawab yang besar untuk mengarahkan rakyatnya agar senantiasa takwa ning Gusti Allah. Berarti ruang lingkupnya luas. Jadi bukan ruang lingkup yang seperti individu tadi. Sebab DWK saat itu statusnya menjadi seorang sultan atau seorang presiden, seorang bupati, seorang gubernur. Maka wilayah yang menjadi cakupan kekuasaannya, di situ dia punya amanat untuk mengarahkan masyarakatnya senantiasa bertakwa ning Gusti Allah. Apa orang berat langsung tanggung jawab seorang pemimpin? Apa orang berat nanti semakin luas wilayah seseorang yang dia pimpin, semakin besar pula tanggung jawab. Hari sing padanya alon kah? Ilok pada berpikir mau beli langsung. Beli belum tadi. Kan mau punya tanggung jawab. Mau diajuni proposal, perizinan, main kerutuk-kerutuk baik. Beranu proposal dan perizinan tersebut malah menggiring masyarakat ning maksiat ning Gusti Allah. Tanggung jawab pemimpin semacam itu di hadapan Allah nanti. Jadi kasalati ini kayak dene para pemimpin wal ulama ilan ulama. Awas sih mani. Bukan berarti yang namanya ulama tidak bisa dikoreksi. Ulama itu boleh dikoreksi, sebab yang namanya ulama itu bukan nabi, bukan rasul. Kan ngoten. Bisa terjadi sewaktu-waktu mungkin melakukan kesalahan. Maka dari itu ya, sosok ulama adalah punya tanggung jawab yang besar. Bisa kapu wong ngerti ku hari ulama kan bahasa lainnya ikut cendekiawan, pakar wong sing ngerti nih satu bidang ilmu apa mani ilmu agama. Maka masyarakat yang menjadi lingkungannya itu pun termasuk tanggung jawab ulama tersebut. Mulane pangapura kue mari anak sedikit ulama menerangkan tentang hukum diarahnya rewel. Padahal aku sebagai bentuk menjalankan amanat tadi. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keilmuan terhadap seseorang, di balik pemberian itu ada tanggung jawab. Ketika orang yang alim, orang yang ngerti ilmu agama melakukan pembiaran terhadap lingkungannya, ketika di lingkungannya ada sesuatu yang justru bisa mendatangkan siksa Gusti Allah, maka diamnya adalah bentuk pengkhianatan ilmu, bentuk lepas dari tanggung jawab. Paham betul lagi, gue harus mengerti. Ilmu seseorang bisa menjadi media seseorang mencapai derajat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sebaliknya, ketika ilmunya tidak diamalkan, ketika dia berdiam diri, tidak mau tahu dengan apa yang terjadi sekelilingnya di lingkungannya, asal selamat mawon, maka itu pertama adalah pengkhianat terhadap ilmu yang sudah menjadi pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dirinya. Aja pengen dihormatan ibu, ada ustad dari kiai. Kan mau
pikulen tanggung jawab. Jare al ulama warasatul ambiya, ulama adalah pewarisnya para nabi. Dudung warisi kehormatannya mawon, tapi mewarisi juga suka dukanya, jerih payahnya dalam rangka dakwah, mengajak umat agar bareng-bareng selamat. Gue mah bangga kepada al ulama warasatul ambiya, ulama adalah pewarisnya nabi. Ibli werutah nabi ku bengan ku kangelan negak nagaman Gusti Allah. Jerih payah, penuh tantangan, penuh ujian. Gue masalah pewaris pengen enaknya baik, malah pilih mesti segala-galanya diwaris. Ini betul. Kula misalnya ke seorang anak pangapura, uang tuanya kula ninggal, harta beli duit utang, ya kula pasti buat membayarin. Aja berbicara tentang waris, nih bidang dunia nih mawon. Ketika uang tua kula duwe utang, kula nemong tanggung. Kan hari berbicara waris kan segala-gala. Paham betul Pak? Insyaallah. Dong waya diwarisi utang maupun enak teman utangnya siapa? Berarti sampean beli sayang orang bela nih uang tua sing langka. Wis kali omongan baik-baik nggih mungkin kula tanggung jawab mung ya sewontene nyicil insyaallah lamun sampean orang ikhlas kan mau itu sebagai bentuk sayang pembelaan seorang anak terhadap orang tua yang sudah tiada. Gue mau berbicara waris tentang apa sisa sing masih anak ibah. Paham betul Pak? Ya, semoga ya Pak ya. Jadi wa kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Semua pemimpin nanti akan diambil pertanggungjawaban, akan dipertanyakan oleh Allah dengan apa yang terjadi dengan rakyatnya. Siji pemimpin itu bisa dikategorikan, bisa dicontohkan sebagai sosok sultan, raja atau pejabat, ya, termasuk ulama. Wa qala Allahu lan pun dawuh sapa Allah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Innallaha setuhune Gusti Allah iku ya'muru merintah sapa Allah bil adli kelawan adil wal ihsan lan gawe bagus. Adil gawe bagus niku merupakan perintah Gusti Allah. Apa mau ke mana adil? Mengerjakan sesuatu, beramal sesuai dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku kan mau. Wa qala alaihi salatu wassalam, Allahumma, dawai Kanjeng Nabi yang berkaitan dengan tadi betapa seseorang mempunyai tanggung jawab yang besar dengan rakyatnya, apakah seorang pemimpin ataukah seorang ulama. Allahumma duh Allah dari Kanjeng Nabi, man waliya min amri ummati syai'an, man waliya man utawi sing sapa wonge iku waliya merintah sapa man min amri ummati saking perkarane umate ingsun dari Kanjeng Nabi syai'an ing suwiji-wiji farofako mangka nuli welas sapa man bihim kelawan umat farfuk mangka kula aturi nyukani welas sapa panjenengan ya Allah bihi kelawan man. Waman utawi sing sapa wong iku syaqqa gawe angel sapa man alaihim ing atase umati fasyaqqa mangka kula aturi ngangel-ngangel sampeyan Gusti Allah alaihi ing atase man. Aja sampai kula kali panjenengan termasuk wong sing kenan dongane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pernah donga. Pernah donga Kanjeng Nabi. Apa dongane Kanjeng Nabi? Allahumma man waliya min amri ummati syai'an farafaqo bihim farfuq bih wa man syaqqa alaihim fasyuqqa alaih. Niku dawuhe Kanjeng Nabi plus doa. Apa maknanya? Jadi dawuh niki kila menjere wong kuna makanya semacam ipat-ipate Kanjeng Nabi atau ipat-ipate wong kuna.
Ya. Apa malih niki sosok kanjeng Nabi. Apa dawuh Kanjeng Nabi? Man waliya min amri ummati syai'an farofaqa bihim farfuq bih. Gusti, kalau memang ada orang yang diberi kekuasaan, dia berhak memerintah sesuatu dengan satu perkara terhadap umatku, dan dibalik dia berkuasa, dia melakukan kebijakan yang pro rakyat, kebijakan yang senantiasa membangun, maka jare Kanjeng Nabi farfuk, ya, jare Kanjeng Nabi dungane farfuk bihi, seorang pemimpin sing welas, sing asih, sing kebijaksanaan, selalu condong ning masyarakat banyak yang berasaskan maslahat, maka didongakna Kanjeng Nabi farfuk bihi, welasana Gusti wong pemimpin mengkono dulu. Iku dungane Kanjeng Nabi kanggo pemimpin sing welas ning masyarakat, sing membangun, sing selalu berharap kebaikan untuk para rakyatnya, tidak sebatas untuk kepentingannya pribadi, tidak sebatas untuk mementingkan perutnya sendiri. Didongakna Kanjeng Nabi, Gusti semoga para pemimpin yang baik beri mereka kasih sayangmu. Iku dungane Kanjeng Nabi. Aja sampai seorang pemimpin ki kemakan nang donga kiye, nalika pemimpin mau ke pemimpin yang zalim. Awas niki dungane Kanjeng Nabi. Buat apa? Iya, awal lagi menjabat, sukses katanya kaya, gelis umeh gedong, mobilnya gelis mewah. Kok endingnya orang bagus? Apa maning pangapura ning bidang akhirat silakan. Sebaliknya, wa man syaqqa alaihim fasyaqqa alaihim. Pemimpin sing gawe susah ning rakyate, tidak memperlakukan adil terhadap masyarakatnya, dia berbuat dolim, didongakna Kanjeng Nabi fasyuqqu alaihi, beri dia kesulitan dalam hidupnya. Kanjeng Nabi artinya kubli seneng maknanya kupak ning seorang pemimpin yang bikin masyarakatnya sengsara, kebijakannya tidak ada yang pro rakyat, malah lebih mementingkan kepentingan dirinya dan kelompoknya saja. Iku Kanjeng Nabi pada dasarnya beli seneng. Tinggal pertanyaannya kula pengen donga yang mana? Lamun pengen kepanjing wong sing didongakna Kanjeng Nabi ambil oleh kasih sayang Gusti Allah, ya dia pemimpin sing welas asih karo rakyat. Tapi lamun kita menjadi seorang pemimpin, apakah itu sultan atau ulama yang hanya demi kepentingan pribadi, berarti nanti kita akan termakan oleh dawai Kanjeng Nabi, oleh doanya Kanjeng Nabi. Fasyuqqu alaihi, beri mereka kesusahan nalika seseorang mempersulit rakyatnya. Naudzubillahi min dzalik. Wa qala alaihi salatu wassalam ma min walin oranana sangking penguasa yamutu kang mati sapa walin yauma yamutu ing dalam dinane mati sapa walin wa huwa hale utawi walin iku gosun wong kang bawur, orang nganggo hukum, orang nerapna hukum kang sebenere li ra'iyatihi maring rakyate walid illa harramallahu alaihil jannah, illa harrama angin ngaramakan sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase walid ngaramakan al jannata ing surgane Gusti Allah. Al hadis termasuk niki
wanti-wanti Pak, sing Kanjeng Nabi wanti-wanti ketika seorang penguasa sampai mati dia tuh dalam kondisi gosut, waya mati durung sempat tobat dengan sebenar-benarnya taubat. Seorang pemimpin yang dolim durung tobat keburu mati. Jadi Kanjeng Nabi resikone haramallahu alaihil jannah, Allah mengharamkan dia masuk terhadap surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dawai Kanjeng Nabi, notabene yang pendawai Kanjeng Nabi adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi maknanya apa? Jabatan iku media bisa membawa seseorang naik derajat mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala sampai menuju surganya lamun dheweke adil. Tapi sebaliknya jabatan adalah media, sarana seseorang akan mendapatkan murkanya Allah dan akan memasukkan dia terhadap siksanya atau neraka ketika dalam kepemimpinannya dia tidak melakukan keadilan. Betapa besarnya tanggung jawab. Kula tak mending tanggung jawabnya misalnya kalau hanya sebatas kepala rumah tangga, maka uangnya ya semono iku. Tapi seorang pejabat publik lebih luas lagi tanggung jawabnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pertanyaannya, kok apa ada rebutan dari pejabat kah? Ilok mikir mono beli tentang tanggung jawab di hadapan Allah. Belum paham ya Pak ya? Insyaallah. Jadi maukah pisan maning kesimpulannya, kula sebagai seorang pemimpin, apakah pemimpin dalam keluarga kita sendiri atau mungkin ada di antara kita yang menjadi pemimpin, apakah merupakan sultan atau ulama, maka tertuntut untuk tanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, yakni dengan mengarahkan orang-orang yang kita pimpin senantiasa takwa ning Gusti Allah. Harapannya ketika kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dimintai pertanggungjawaban dengan orang-orang yang kita pimpin, kita selamat kabeh. Allahumma amin amin ya robbal alamin. Pamunten semoga manfaat. Barangkali wonten wirosan ingkang boten cocok dumateng manipun panjenengan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir